Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Candrawijaya dengan NIM 2323140081. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat menarik, yaitu peranan lembaga hizbah dalam mengatur bisnis. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan lembaga hizbah? Nah, peranan lembaga hizbah dalam mengatur bisnis adalah sebagai pengawas moral dan etika Islam. Dalam masyarakat Islam, lembaga hizbah berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dan perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tidak adanya penipuan atau riba. Nah, kalian pasti juga bertanya-tanya apa sih pengertian dari lembaga hizbah? Itu pengertiannya seperti ini, guys. Yang hizbah berasal dari kata hasabah yasibu siyaban, yang berarti menghitung, memperhitungkan, atau mengawasi. Dalam konteks kelembagaan, hizbah dalam institusi pengawasan sosial yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama dalam aspek muamalah atau interaksi sosial ekonomi. Nah, pasti juga kalian bertanya-tanya apa sih peranannya dalam bisnis? Yang pasti itu peranan hizbah di dalam bisnis itu ada 5. Yang pertama, mengawasi kejujuran dalam transaksi seperti timbangan, takaran, harga, dan kualitas barang. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam perdagangan, termasuk lamaran praktik monopoli, riba, garhar, atau ketidakjelasan dan penipuan. Dan yang ketiga, menyelesaikan sengketa dengan antara pelaku usaha dan konsumen. Dan yang keempat, memberikan edukasi dan bimbingan agar para pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai dengan syariah. Dan yang kelima, melindungi hak konsumen dari tindakan curang atau eksploitasi. Nah, kesimpulan lembaga bisnis hizbah sangatlah penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, adil, dan berkah. Ia bertindak sebagai pengawas etika yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Nah, sekarang kita langsung masuk ke latar belakang dari pembahasan kita pada hari ini yang berjudul peranan lembaga hizbah dalam mengatur bisnis. Dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sangat ditekankan. Salah satu institusi yang berperan dalam menjaga keseimbangan ini adalah lembaga hizbah, yang bertugas mengawasi dan menegakkan ketertiban dalam aktivitas ekonomi, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hizbah merupakan sistem pengawasan moral dan sosial yang telah diterapkan sejak zaman Rasulullah dan berkembang dalam pemerintahan Islam untuk menjaga ketertiban dalam perdagangan dan bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, pengertian dan tujuan hizbah. Hizbah secara etimologis berarti melakukan
tugas dengan penuh perhitungan. Fungsinya adalah untuk menghimbau masyarakat agar melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Ini untuk hanya sosial, moral, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, konsep dan rukun hisbah. Menurut definisi, hisbah adalah perintah untuk melaksanakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan mungkar. Dan beberapa rukun dalam hisbah antara lain mustasib, yaitu orang yang melaksanakan tugas-tugas ini di masyarakat. Dan yang ketiga, peran lembaga hisbah dalam ekonomi bisnis Islam. Hisbah memiliki peran yang sangat penting. Mereka berfungsi untuk memastikan kualitas barang, mengatur harga, dan mencegah praktik-praktik tidak adil seperti penipuan dan riba. Dengan adanya hisbah, diharapkan bisnis dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dan yang keempat, kewenangan lembaga hisbah. Lembaga hisbah memiliki kewenangan yang luas. Mereka tidak hanya mengawasi jual beli, tetapi juga memastikan bahwa semua praktik bisnis sesuai dengan syariah. Ini termasuk mengawasi standar, tindakan, dan ukuran, serta memastikan tidak ada penimbunan barang. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip-prinsip dasar bisnis. Dalam beberapa prinsip penting dalam bisnis yang harus kita ingat, seperti kesatuan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa semua aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah untuk menyimpulkan lembaga hisbah memiliki peran penting dalam pengaruh dan mengawasi aktivitas bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun konsep ini berasal dari sistem ekonomi klasik, prinsip-prinsip hisbah tetap relevan dalam konteks ekonomi modern. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan klasik, pendekatan humanis, pendekatan sistem, pendekatan strategis, pendekatan komprehensif, pendekatan berbasis data, dan yang terakhir pendekatan teknologi. Di sini juga ada kritik terhadap pendekatan sumber daya manusia. Teori manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan SDM konvensional telah lama digunakan sebagai dasar dalam mengelola tenaga kerja di berbagai organisasi. Namun, teori ini seringkali dikritik karena kurang memperhatikan aspek spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran agama, terutama Al-Quran. Dan juga pendekatan lain dalam manajemen sumber daya insani. Pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM meliputi 1. Pendekatan mekanis, 2. Pendekatan paternalistis, 3. Pendekatan sistem sosial, 4. Pendekatan hard, dan yang kelima, pendekatan soft. Di sini juga ada ruang lingkup manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani
diperlakukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya insani dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi suatu kerja yang efektif untuk mencapai tujuan. Studi tentang manajemen personalia akan melanjutkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan mengembang, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe kualitas yang tepat.